sembah Allahmu ya, Allahmu ya Yesus, kau ku sembah Allahmu ya, Allahmu ya. Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang mulia, Kau Tuhan memiliki hidupku. Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang mulia, Kau Tuhan memiliki hidupku. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. Oh, I'm gonna raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah.
Sing a little louder. Sing it a little louder. Sing a little louder. Sing it a little louder. Sing a little louder. I sing it a little louder. I'm gonna sing. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. Our weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder.
'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Thank you, Holy Spirit. You are welcome in this place, oh Holy Spirit. You are welcome in this place, oh Holy Spirit. Thank you for the love. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu. Saya percaya pujian penyembahan tadi itu sangat menyentuh saudara. It's very true, karena kekristenan itu intinya di situ. I'm not enough. Without you Lord, tanpa kau Tuhan, I'm not enough unless you come. Kecuali engkau datang, kecuali engkau menyatakan dirimu bersama dengan aku, baru saya cukup. Tanpa engkau, saya tidak cukup. Kau adalah pemilik hidupku. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya percaya hari Minggu ini saudara akan semakin dekat dengan Tuhan. Saya percaya setelah kita melalui ibadah ini, saudara akan bertemu dengan Tuhan, merasakan hadiratnya, merasakan jamaah dan sentuhan Tuhan, dan bukan cuma untuk sekali, tetapi untuk terus-menerus, untuk continue berada dalam hadirat Tuhan. Oleh karena itu sebelum kita mulai pagi hari ini, siang hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau ada di dalam kami. Engkau ada bersama kami. Engkau membuat satu jalan yang baru dan hidup, sehingga kami bisa Tuhan hidup bersama-sama dengan Engkau. Kami tidak lagi sendiri. Kami tidak lagi dalam keadaan kami yang berdosa, yaitu kehilangan kemuliaan Allah.
yaitu tidak memiliki Allah dalam hidup kami. Tapi sekarang kami tidak lagi sendiri, kami memiliki Engkau. Oleh karena itu kami mohon ya Tuhan, supaya Engkau bertambah besar dan kami semakin ditelan di dalam kemuliaan-Mu. Supaya kami semakin serupa dengan Engkau dalam segala hal. Buatlah kami untuk bisa bertindak, berpikir, untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu, serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk lawatan jamahan-Mu. Terima kasih, kami naikkan doa kami ini hanya dalam satu nama, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, surat Korintus itu ada surat Korintus pertama, ada surat Korintus kedua. Tetapi di dalam fakta sejarah, Paulus tuh ada menulis surat ke Korintus sebanyak 3 kali. Nah, saya berikan sedikit latar belakang dari Kisah Para Rasul 18, bagaimana Paulus di Korintus. Nah, saudara tahu Korintus itu, kalau saudara tahu Greek, di atas sini itu Athens di bawah sini Sparta. Nah, waktu Athens, Sparta, di tengah-tengah sini itulah Korintus. Ya, Korintus berada antara Athens dengan Sparta. Jadi kota perdagangan, dan Paulus tiba di Korintus, ya, dan dia tiba di Korintus, dia bertemu dengan Aquila dan Priscilla, ya, setelah dia dari Tesalonika, kemudian dia pergi ke Berea, setelah itu dia pergi ke Athena, dan kemudian setelah dari Athena dia pergi ke Korintus. Jadi saudara lihat, dia menyeberang, saya gimana caranya kalau saudara tahu petanya, maka kalau saudara tahu petanya, ini di sini Turki di sini, ya, di bawah sini Laut Mediterania, sini Turki, di sini Israel, Syria, Lebanon di sini Laut Mediterania, ke sini Turki, ya, sini ada laut, ya, kemudian saudara tahu di sini ada Yunani. Nah, Tesalonika, Filipi itu di atas sini. Turun Tesalonika, turun ke Berea, akhirnya turun ke Athena. Nah, dari Athena dia ke Korintus. Korintus sudah lebih ke selatan lagi. Nah, di Korintus itu dia bertemu dengan Aquila, Priscilla, dan kemudian dia tinggal di kota itu selama 1 tahun 6 bulan. Paulus di Korintus. Nah, sesudah dari Korintus, karena muncullah gubernur di Akaya, ya, Akaya itu daerah Yunani, itu disebut Akaya, ya, Makedonia, Akaya itu daerah Yunani, itu di situ muncul satu gubernur namanya Galio. Dia ini anti terhadap Paulus. Jadi akhirnya Paulus, karena terjadi keributan, dia pergi dari Antioquia, ya, dan dia pergi ke tempat yang namanya Efesus bersama Aquila dan Priscilla. Setelah dari Efesus, dia kembali ke Efesus. Setelah dari Efesus, dia pergi ke Syria. Dan dari Syria, jadi Efesus itu berada di Turki, kan tadi dari Yunani, dia menyeberang ke Turki, di Efesus. Dari Efesus, dia pergi ke Syria, ke Kaseria. Dari Kaseria, dia naik lagi ke utara, ke Antioquia. Nah, Antioquia itu kota asal jemaat di mana dia diutus. Antioquia itu berada antara perbatasan Turki dengan Syria. Nah, tapi Antioquia itu ada di wilayah Turki, bukan di wilayah Syria. Jadi kalau saudara tahu paling selatan dari Turki, sudah berbatasan, paling selatan dari Turki, berbatasan dengan Syria, disitulah kota Antioquia, yang sekarang namanya Antioquia. Ya, jadi itu kota, disitulah Paulus, dan nanti Paulus kembali ke Efesus. Nah, waktu Paulus kembali ke Efesus, Apolos yang tadinya bertemu Priscilla, Aquila di Efesus, berangkat ke Korintus.
Di Efesus itu Paulus tinggal selama 3 tahun. Mungkin kalau sudah tahu ceritanya itu, ya, itu ada di Kisah Para Rasul yang ke-19. Paulus di Efesus, di situ ceritanya bagaimana, kalau sudah mungkin ingat tentang peristiwa anak-anak Skewa, bagaimana mereka berusaha usir setan. Dia mengatakan, kami usir engkau, orang kerasukan roh jahat ini. Mereka usir dalam nama Yesus, dan dalam nama Yesus yang dia bilang, Yesus, dalam nama Yesus yang diberitakan Paulus. Dia bilang, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Kemudian orang jahat itu mengatakan, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tapi kamu siapa? Siapa kamu? Mereka digagahin, diperkosalah 5 anak Skewa ini, which is mereka anak-anak daripada tukang sihir. Dan apa yang terjadi, berita itu tersebar di seluruh Efesus, dan orang-orang pada bertobat, kebangunan rohani terjadi di mana-mana. Orang-orang lepaskan semua mereka punya sihir, dan mereka akhirnya berbalik, dan Alkitab mengatakan firman Tuhan bertumbuh menjadi sangat kuat. Dengan jalan itu makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Jadi kita lihat Paulus berada di Efesus selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun itu Paulus mendengar berita tentang keadaan jemaat Korintus. Tahun pertama dia tulislah surat Korintus yang pertama. Di situ dia bilang, saya tahu kamu ada perpecahan. Karena ada yang mengatakan aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas, aku dari golongan Paulus. Nah, itu semua bisa terjadi. Kenapa? Karena memang waktu Paulus tiba di Efesus, Apolos ada di Korintus. Menurut Kisah Para Rasul yang ke-20. Kisah Para Rasul yang ke-19 ayat 1 berbicara seperti itu. Jadi terjadi perpecahan.
Jadi Paulus tulis surat dia yang pertama. Nah, di surat dia yang pertama ini, kalau mungkin saudara bisa buka bersama saya ke 1 Korintus 4, di situ Paulus mengatakan seperti ini. Dia bilang di ayat yang ke 18, 1 Korintus 4 ayat 18. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Jadi di sini Paulus perlihatkan bagaimana dia bilang, saya datang, kamu mau saya datang dengan cambuk atau dengan kasih, dengan hati yang lemah lembut. Kenapa? Karena ada orang-orang yang menjadi sombong dan orang-orang ini menjadi pendidik, tapi mereka tidak menjadi bapa. Ya, makanya Paulus katakan seperti ini di ayat yang ke-15, 1 Korintus 4 ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Jadi sudah lihat, Injil itu disampaikan dari kehidupan, teladanku, lihat cara hidupku. Makanya aku utus Timotius, karena Timotius memiliki cara hidup kayak saya. Jadi kalau engkau lihat hidupnya Timotius, nah itu cara hidup saya. Nah itu bagaimana Injil diberitakan pada engkau. Jadi Injil tidak datang kepada kita, berita Injil tidak sampai kepada kita karena pengajaran. Karena ada media sosial, ada YouTube, ada khotbah, ada pengajaran kurikulum, ada buku textbook, ada buku-buku pengajaran. Bukan itu Bapak Ibu sekalian. Injil tidak datang dari pendidikan. Injil datang dari impartasi, dari Bapa, bukan dari pendidik tapi dari Bapa. Bapa itu impartasi, he impart himself to his children. Saudara punya anak, apa yang ada pada saudara, apa yang saudara sukai, apa yang saudara lakukan, bagaimana saudara hidup, apa yang saudara percaya, itu akan menjadi milik mereka. Kalau saudara percaya gaya hidup yang saudara lakukan saat ini itu benar, nah anakmu akan ikuti itu. Kenapa? Karena kekristenan itu datang melalui impartasi, bukan melalui pengajaran. Saya nggak pernah duduk sama anak saya dan ajarkan dia kurikulum 1, kurikulum 2, kurikulum. Saya nggak pernah ajarkan, saya nggak pernah keluarkan textbook kepada anak-anak saya dan suruh belajar textbook itu supaya mereka mengerti saya, tidak. Tapi karena kita hidup bersama, kita makan bersama, seperti khotbah saya minggu lalu tentang perjamuan. That's how the gospel is being delivered, is being transferred to us melalui kehidupan, Bapak Ibu sekalian. Maka saya katakan tentang perjamuan minggu lalu itu tentang kita makan dan minum. Ya, kalau saudara makan tubuh Tuhan, minum darahnya, tubuh saudara menjadi tubuh Tuhan itu menjadi tubuh saudara. Darahnya itu menjadi darahmu. It becomes, apa yang ada pada dia akan pindah kepada engkau. And that's how it happens, karena kita bersekutu dengan dia. Maka dia bilang persekutuanmu dengan Tuhan, jerih lelahmu tidak akan sia-sia. Karena setiap kali kita bersekutu, bagian daripada Tuhan akan turun kepada kita. Maka tidak bisa kita berhenti bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Tidak bisa kita berhenti hidup bersama dengan Tuhan. That's how the gospel is being preached to you. It's not through pendidikan. Bukan karena ada yang guru yang ngajarin saudara ini boleh, ini tidak, harus begini. Itu cuma additional, itu bagus, tapi bukan itu kekristenan. Kekristenan itu datang dari impartasi. Kalau saya tidak pernah lakukan itu, jangan lakukan itu. Because kalau saya sebagai gembala, saya sebagai hamba Tuhan, bagaimana saya bertumbuh dengan Tuhan, bagaimana hidup, begitulah hidupnya jemaat. The church will not grow farther than me. So I have to push myself every day untuk maju bersama dengan Tuhan. Because how I grow with God is how the people will grow. Karena bukan apa yang saya ajarin, tapi apa yang saya berikan contoh. Ya, kalau saya tidak menghakimi, mereka tidak akan menghakimi. Kalau saya tidak menjatuhkan, mereka tidak akan menjatuhkan orang. Kalau saya tidak akan menekan orang, mengintimidasi, mereka tidak akan begitu. Kalau saya tidak cinta uang, mereka juga tidak akan cinta uang. So what happened with the condition of the people is basically bukan apa yang kita ajarin, tapi bagaimana kita hidup di situ. Itu yang kita impartasikan.
Itulah yang terjadi kalau kita berjalan bersama Tuhan. Bagaimana bagian dari Tuhan itu akan pindah. Makanya God speaks to us through visions, melalui gambar. Dia tidak berikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 poin. Dari 10 poin itu kita mengambil kesimpulan. Dan kesimpulan itu menjadi kita punya titik tolak untuk menilai dan menjudge, menghakimi. Kenapa? Karena Tuhan biasanya dia berikan kita the picture dulu. Because the way God speaks to us is through pictures, is through visions. Jadi tiba-tiba kita udah tahu, kita udah lihat hasilnya kayak gimana, jalannya, kita udah lihat. Tapi setelah kita mengerti itu, baru Tuhan mulai jelaskan satu persatu. So, kenapa Tuhan memperlihatkan bahwa it's not you, bukan karena kehebatanmu, bukan karena kemampuan engkau untuk bisa mengerti, tapi aku berikan ini kepada engkau dulu. Dia berikan melalui dreams, dia perlihatkan melalui mimpi, melalui visions, melalui penglihatan, pandangan, melalui omongan. Kayak saya doakan orang cancer. Satu waktu saya lagi ke Bali, terus tiba-tiba ada ibu itu maju ke depan dan dia mengatakan saya punya kanker payudara. Dua-dua payudaranya sudah ada tumor, ada kanker. Dan waktu saya lihat, payudaranya sudah tidak berbentuk, saudara tahu. Kenapa? Karena penuh benjolan. Nah, waktu saya mau mendoakan itu, before I pray, suddenly, a picture come up to me. Dan Tuhan katakan bahwa dia tidak jelaskan, tapi dia perlihatkan kepada saya bahwa katakan sekarang. Katakan sekarang. Jadi saya cuma tahu bahwa waktu saya berdoa, saya bilang dalam nama Yesus, sembuh sekarang. Sekarang saya bilang. Nah, waktu saya katakan sekarang, payudara dia satu langsung pulih. Sampai dia kaget perempuan itu. Ibu itu langsung, satu sudah hilang untuk kankernya. Tapi yang satu belum. Nah, pas yang kedua saya mau doakan, Tuhan langsung jelaskan ke saya. You know, tiba-tiba saya dapat gambaran bahwa eternity, there's no time. Tidak ada besok, tidak ada kemarin. Eternity has no limit, has no numbers. 1, 2, 3, 4 tidak ada eternity. Kenapa? Karena dia continue. Jadi kalau kita bilang 10 juta, 1 miliar, 1 triliun, 100 triliun, 1000 triliun, kuantriliun, nggak ada. Kita bisa bilang ukurannya itu banyak atau sedikit. Kenapa? Because menurut kita 1 miliar, 1 triliun itu banyak. Tapi kalau sudah kuantriliun di kekekalan, tetap nggak ada ujungnya, tetap aja kita nggak bisa bilang itu besar. Kuantriliun itu misalnya 1 dengan 14 nol, kita nggak bisa bilang itu banyak. Kalau sudah eternity, it means dia nggak akan ada habisnya. So there's no measurement, tidak ada ukuran tentang jumlah, tidak ada ukuran untuk past, untuk future. Jadi can you imagine, itu datang dalam satu gambaran, dalam seberapa second, seberapa detik itu masuk, and I get it, langsung saya tangkap. Oh, itu kenapa tidak bisa kesembuhan tuh harus sekarang, karena di dalam eternity, when you impart eternity ke dalam tubuh seseorang, di mana di situ cancer pasti mati, because cancer is not eternal. Penyakit, virus, COVID, tidak ada yang eternal. Semua yang di dunia ini, semua ada waktu, ada masa. Tetapi dalam Tuhan tidak ada waktu. So when you put eternity ke dalam itu, dia akan hilang, dia akan musnah, karena dia tidak berasal dari kekekalan. So itu karena Tuhan bilang, katakan sekarang, and then I speak, sekarang juga dalam nama Yesus sembuh. Langsung kankernya hilang. Kedua payudaranya dia langsung sembuh. Seorang Hindu, akhirnya dia terima Yesus. Hari itu juga dia dibaptis. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu the way God works. Injil itu diberitakan kepada kita tidak pernah melalui pengajaran. Semua itu diimpartasi. Suddenly, it is with you. Suddenly, the understanding is there. Suddenly kita lihat, no one explain, tapi kita catch it. Cuma satu perkataan, tapi kita tangkap the whole pictures. Nah, untuk menjelaskan itu, setelah saya lihat itu terjadi, saya mau jelaskan. Saudara lihat, saya harus bicara, jelasin satu persatu. It takes time untuk menjelaskan itu, bisa berjam-jam untuk jelaskan masalah eternity itu. Tetapi God just gave us in 1/2 loh. Langsung saya tangkap. So is that me? Itu bukan saya, itu Tuhan. Nah, itulah sebenarnya cara kita hidup dengan Tuhan. That's what Paul is trying to say. Bukan dari perkataanmu, tapi dari kuasa. Ya,
Bukan dari pendidikan, tetapi dari impartasi. Bukan dari pendidik, guru, tetapi dari Bapa. That's why you call your God as a father. Because He impart to you. Dia Bapa karena function dia di dalam memberkati kita, dalam menyampaikan Injil kepada kita, is through impartations. Nah, jadi kita lihat yang terjadi dengan jemaat Korintus. Mereka mulai terjadi perpecahan. Kenapa? Karena sudah bukan lagi mereka lihat Allah yang bekerja. Makanya Paulus katakan di 1 Korintus 3, dia bilang, Paulus bicara dengan jelas, dia bilang, kamu masih manusia duniawi, masih manusiawi, karena kalau masih ada yang mengatakan aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bukan rohani? Ayat 5, 1 Korintus 3. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi saudara lihat, the key is not us, it's God yang akan melakukan itu. Dia yang akan melakukannya. Kita menabur, kita menyiram. Tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. So kuncinya ada kepada Tuhan. Nah, tapi karena mereka tidak sampai di situ, terjadi perpecahan. Maka dia bilang, kamu masih manusiawi, masih duniawi, dan hidup secara manusiawi. Karena yang mereka lihat, oh Apolos ajarin ini, Paulus ajarin ini. Jadi akhirnya terjadilah perpecahan. Dan itu kenapa Paulus menulis surat dia yang pertama, yaitu 1 Korintus. Surat 1 Korintus ini pada tahun pertamanya di Efesus. Nah, pada tahun kedua, dia menulis surat yang kedua karena jemaat itu belum berubah. Tapi surat itu dia tulis dengan cucuran air mata. Makanya disebut letters of tears. Kemudian pada akhir pelayanan dia di Efesus tahun ketiga, dan Paulus mulai keluar dari Efesus, menyelesaikan pekerjaannya di Efesus, karena muncullah huru hara yang ditimbulkan oleh Demetrius. Demetrius berusaha melakukan huru hara karena mereka merasa semua orang-orang Efesus mulai menjadi Kristen dan mereka membuat patung berhala Diana. Dan mereka bilang, kalau orang-orang terus menjadi Kristen, kita kehilangan bisnis. Jadi akhirnya mereka buatlah keributan supaya pemberitaan Injil berhenti. So that's how the devil always works the same. Modus operandinya gitu, selalu buat keributan, selalu buat keramaian, supaya Injil itu berhenti diberitakan. Itu kenapa Ibu sekalian kita harus mencari damai, bukan mencari pertengkaran. Walaupun ada perbedaan, walaupun ada pertentangan, perselisihan, kita tidak boleh biarkan terjadi pertentangan. Karena the moment kita biarkan itu, Roh Kudus langsung berhenti. Paulus langsung pergi, tinggalkan Efesus. Dia tidak bisa teruskan itu. Jadi Paulus tidak bisa memberitakan Injil lagi di kota Efesus. Dia tidak bisa melanjutkan, sudah terjadi huru-hara, kekacauan. Dia pergilah dari Efesus. Dan disitulah dia menulis suratnya yang ketiga kepada jemaat Korintus. Dan jemaat Korintus pada surat yang ketiga ini, itulah yang ada di Alkitab kita yang disebut 2 Korintus. Ya. Jadi ada surat pertama, surat kedua tidak dimasukkan ke dalam Alkitab, disebut letters of tears. Karena Paulus bicara begitu keras di surat yang kedua itu. Jadi tidak dimasukkan menjadi bagian Alkitab. Tapi kemudian jemaat itu bertobat, jemaat itu kembali ke Tuhan. Kembali mereka hidup seperti apa yang diajarkan Paulus. Akhirnya Paulus menulis surat yang ketiga sewaktu dia meninggalkan Korintus. Dan disitulah dia surat Korintus yang ketiga itulah yang menjadi 2 Korintus. Nah, kenapa saya jelaskan seperti ini? Supaya saudara lihat kesimpulan Paulus. Supaya saudara ngerti apa sih sebenarnya Injil. Apa bedanya perjanjian baru, perjanjian lama. Apa maksudnya bedanya firman Tuhan yang ada di perjanjian baru dan firman Tuhan yang ada di perjanjian lama. Bukan firmannya yang berbeda. Tapi cara bagaimana firman itu disampaikan, itu yang berbeda. Supaya saudara mengerti. Karena di dalam perjanjian baru ada Roh Kudus. Cara Roh Kudus bekerja, karena dialah pemegang peranan yang paling penting. Karena kita bilang, Paulus sudah katakan tadi, Apolos menyiram, Paulus menabur, Apolos menyiram,
tapi yang beri pertumbuhan Tuhan. Yang penting Tuhan yang beri pertumbuhan. So you understand the important element yang tidak bisa digantikan di sini adalah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini yang membuat semuanya berbeda karena kehadiran Dia tidak bisa ada pertengkaran, tidak bisa ada perpecahan. Roh Kudus hanya bergerak kalau ada damai, kalau ada sukacita, kalau ada iman, kalau ada hal-hal yang positif di mana yang kita tahu buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu semua elemen yang dimana Roh Kudus bisa bekerja. Kalau itu tidak ada, Roh Kudus tidak bekerja. So, kalau Roh Kudus nggak bekerja, firman masih sama, tapi tidak ada, bukan perjanjian baru. So, perbedaan firman di perjanjian lama, perjanjian baru bukan pada konten, bukan pada isi dari firman itu, tapi bagaimana firman itu disampaikan. Nah, inilah yang kelihatan dengan jelas di surat Korintus ini. Nah, mari kita lihat. Tadi Paulus sudah katakan, apakah kau mau saya datang dengan cambuk atau dengan lemah lembut? Ya. Nah, saya akan firman Tuhan pada hari ini kita akan bahas dari 2 Korintus. Saya mau saudara lihat ke 2 Korintus 1, ke ayat yang paling, 3 ayat yang terakhir. 2 ayat yang terakhir. Ayat 23 dan ayat 24. 2 Korintus 1 ayat 23-24. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku, Ia mengenal aku. God is my witness. I call God as my witness. Jadi sudah tahu kalau di pengadilan kita bilang, saya panggil saksi saya. Orang yang akan bersaksi tentang saya. Nah, bayangkan kalau kita bilang, I call God as my witness. Nah, bayangkan kalau Allah yang bersaksi tentang kita. I call God as my witness. Sebab Ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Lihat. Jadi Paulus mau datang, dia bilang, apa akan datang dengan cambuk dan kasih dan lemah lembut. Di surat yang pertama. Nah, di surat yang kedua, dia tidak datang. Kenapa? Dia bilang, aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. God is my witness. Tuhan tahu. Tuhan kenal saya. Saya tidak datang ke kamu karena saya sayang kamu. Why Paulus bilang seperti itu? Nah, kita skip dulu ayat 24. Saudara lihat masuk ke pasal 2 ayat 1. Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain Dia yang berduka cita karena aku. Jadi Paulus mengatakan, kalau saya nggak mau datang yang kedua kalinya, saya sebenarnya mau datang ke situ, tapi saya tulis surat karena God is my witness, saya sayang kamu. Kalau saya datang, saya akan membuat kamu berduka cita. Karena keadaan kamu tidak baik, jadi saya akan datang marah-marah. Saya akan tegur kalian, tapi hasilnya kamu akan duka cita. Nah, kalau kalian duka cita, saya datang pun saya juga sudah berduka cita melihat kamu. Nah, kalau kamu berduka cita, saya berduka cita, siapa yang akan menghibur saya? We need penghiburan. Bapak Ibu sekalian, ingat 1 Korintus 14, Paulus mengatakan tentang nubuatan. Kalau orang bernubuat, maka nubuatan itu harus menghibur, menasehati, membangun. There's only 3 things. Kalau kita datang bersekutu, berkumpul, hanya 3 hal yang harus terjadi. Menghibur, menasehati, dan membangun. Tapi kalau keadaan kita tidak baik, terus kita datang ketemu, dan terus kemudian kita mulai ditegur, saudara berduka cita, yang datang juga berduka cita. Apa tujuannya? Apa Roh Kudus bisa bekerja kalau kayak begitu? Maka sekali lagi, ini bukan masalah kita, bukan masalah saya, hamba Tuhan, siapapun juga yang mungkin tidak setuju, tidak sepakat dengan cara hidupmu. It's not about itu, it's about the Holy Spirit yang ada di tengah-tengah kita. Kalau kita menimbulkan duka cita di tengah-tengah kita, bagaimana Roh Kudus bisa bekerja? Karena kita udah tahu yang memberi pertumbuhan itu Roh Kudus, bukan kita. Jadi buat apa orang khotbah tentang firman Tuhan itu benar, ini tidak benar, tapi tidak menimbulkan penghiburan, tidak menimbulkan nasihat, tidak menimbulkan membangun. Buat apa? Paulus pun tidak mau datang kalau keadaan seperti itu. Dia bilang, karena aku sayang kamu. Jadi kalau orang itu datang, berarti dia tidak sayang kamu. Karena dia tidak menghasilkan penghiburan, tidak menghasilkan nasihat, tidak menghasilkan membangun.
Kenapa? Kalau tidak ada nasihat, ada tidak membangun dan tidak menghibur. Ya tidak ada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak ada, semuanya tidak baik akan muncul. Jadi stop dengan masalah pertengkaran karena perbedaan. Pendapatmu begini, pendapatnya begini, kita bertengkar karena perbedaan-perbedaan itu. Mungkin kau benar dan dia salah. Tetap aja tidak ada gunanya. Karena dia berduka cita, kau berduka cita. Nah, Roh Kudus bisa bekerja kalau kita berduka cita. Nah, bisa. Paulus bilang, saya tidak mau datang. Karena saya sayang kamu, saya tidak mau itu terjadi. Makanya dia bilang, saya tulis surat yang kedua aja. Cukup saya kirim surat, tidak perlu saya muncul. Ayat 3. Dan justru itulah maksud suratku ini. Nah, inilah surat yang kedua. Dan justru itulah maksud suratku ini. Yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh karena mereka yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab jika aku yakin tentang kamu semua bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak. Dan dengan mencucurkan banyak air mata. This is the second letter of Paul yang tidak masuk di Alkitab. The letters yang dia tulis dengan sesak hati, dengan cemas, bersedih hati, dengan air mata yang banyak. Kenapa? Bukan untuk buat kamu bersedih, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Daripada dia datang, dia kirim suratnya keras. Surat yang kedua itu dia kirim dengan sesak, dengan cemas hati, dengan hati yang cemas dan hati yang sesak, dengan mencucurkan banyak air mata. So even Paul dia avoid to come and to become pembawa berita yang tidak baik. Kita punya Injil disebut good news. Jadi jangan datang bawa bad news. Walaupun keadaannya tidak baik, lebih baik kita menghindar. Jangan kita yang menjadi penyampai kabar tidak baik itu. Kalau keadaan saudara kita tidak baik, dan dia lagi jatuh, dan dia lagi menyimpang, ya jangan datang dan tegur dia di situ. Saudara tahu kenapa? Karena kedatangan kau datang dengan duka cita. Karena kita nggak suka. Nggak suka lihat dia seperti itu. Saudara datang bukan dengan sukacita. Saudara datang dengan tidak bersuka cita. Dengan hati yang tidak senang. Dia juga tidak senang karena dia lagi berdosa. Nah, dalam kondisi begitu, bisa tidak Roh Kudus bekerja? Kan isunya bukan kita. Bukan Alkitab yang kita bilang, firman Tuhan bilang begini loh. Bukan itu. Roh Kudus ada enggak pada saat itu? Is there anything yang kita bisa achieve without the Holy Spirit? Ada enggak yang bisa kita capai tanpa Roh Kudus? Itu kenapa Paulus bicara di 2 Korintus 1, di ayat yang ke-20, sebelum dia tulis ayat itu yang tadi kita baca, ya, dia mengatakan ayat 21 kan kita tadi baca ayat 23. Di ayat 21 dia bilang seperti ini, sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanah miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. So the only guarantee bahwa semua firman Tuhan itu bisa terjadi dalam hidup kita is the Holy Spirit that is in you. Tapi maka the issue dalam perjanjian baru ini adalah Roh Kudus itu. Kenapa? Karena sekali lagi kita punya pusat dalam perjanjian baru ini cuma ada pada satu orang, namanya Yesus. Dan Yesus cuma lakukan 3 hal. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Dia hapus dosa, lepaskan dari keadaan kita berdosa, dia bangkit, dia berikan kita hidup baru, dia naik ke surga, dia berikan kita Roh Kudus. Fokusnya di situ. Jadi kalau tidak ada Roh Kudus, pekerjaan di kayu salib, pekerjaan kebangkitan, pekerjaan naik ke surga oleh Tuhan Yesus, sia-sia. You make everything menjadi useless, in vain, nothing, zero. Saudara mau berdiri di depan Tuhan, dan Tuhan tanya, kenapa kau membuat semua apa yang saya lakukan itu menjadi nol? Mau? So isunya bukan saya punya firman sekarang, kau salah, ini sesuai firman lo, kau tidak sesuai lo. Gak ada gunanya. Kau lagi berduka, saya datang juga seperti itu, saya juga lagi berduka. Kalau kita bicara seperti itu, kita tidak bicara dengan sukacita. Ini firman Tuhan lo. Bilang, begitu kita ngomong, enggak kan kita, ini firman Tuhan lo, gak bisa. Nah, apa yang kita lakukan? Kita enggak bersukacita waktu kita bicara seperti itu.
Kita menegur, membuat orang itu tahu bahwa dia bersalah supaya dia bertobat. Itu bukan kabar duka cita, bersuka cita. Terus saudara mau kita, jadi kalau gitu bagaimana dia bisa berubah? Ya, kita sebaiknya tidak ketemu. Paulus tidak mau datang. Tapi dia kirim surat yang keras. Dan pada saat itu dia lakukan itu, dia cemas. Dia takut jemaat Korintus marah sama dia, meninggalkan dia, menolak dia, tidak menerima nasihatnya. Ya, itu yang seringkali terjadi kalau kita punya saudara lagi jatuh. Kita berusaha sampaikan firman Tuhan, dia bisa tolak, dia bisa tidak setuju, dia bisa lawan. Tapi disitulah dia menaruh percaya dia kepada Roh Kudus. Dia tidak perlihatkan dirinya sebagai oposisi, dia tidak perlihatkan dirinya sebagai orang yang menolak, sebagai orang yang tidak menerima mereka. Dia perlihatkan tidak, saya sangat sayang kamu. Saya mencucurkan air mata bukan buat kau sedih, tapi supaya kamu tahu betapa sayang aku sama kamu. Haleluya. Nah, kita kembali ke 2 Korintus 1 ayat yang ke-24. Di ayat 23 dia bilang begini, tapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Ia mengenal aku bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Jadi yang saya kirim surat, saya tidak datang. Saya tidak mau datang karena keadaan kamu tidak baik. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percaya sih. Kalau saya datang, ya saya datang dengan kuasa. Kalau kita bilang kerajaan surga bukan dari perkataan tapi dari kuasa. Nah, saya bisa tegur kamu, saya bisa sampaikan firman. Dengan kuasa Allah saya bisa punya otoritas untuk membuat engkau mengerti bahwa kau salah. Tetapi itu membuat ayat 24, kami bukan karena kami mau memerintahkan apa yang kamu harus percaya. Tidak bisa dipaksa. Injil itu tidak bisa disampaikan dengan paksaan. Walaupun kau benar dia salah, kau nggak bisa paksa kebenaran ini turun ke dia. Turun ke saudaramu, nggak bisa. Ya, kalau dalam bahasa Inggris saya bilang, seperti I have dominion over you. Bayangkan Paulus itu rasul, penulis setengah dari perjanjian baru itu dia yang tulis. Yang menemukan doktrin kekristenan itu dia, Bapak Ibu sekalian. Tapi dia perlihatkan, aku walaupun sudah begini hebat sebagai rasul, saya tidak mau paksakan. Aku tidak mau kelihatan supaya bahwa aku punya dominion atas kamu. Kenapa? Karena dengan demikian dia bilang, aku tidak mau, bukan karena aku mau memerintahkan apa yang harus kamu percaya. Karena kamu berdiri teguh. Karena kamu berdiri teguh dengan imanmu. Kamu punya iman sendiri yang harus bekerja. Dan dia bilang apa? Sebaliknya kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Lihat, kita bekerja untuk sukacita, bukan untuk duka cita. Makanya dia bilang, saya tidak mau datang karena saya sayang kamu. Saya tidak mau datang seakan-akan saya memang punya otoritas, saya punya kuasa, saya rasul, saya bisa perintahkan kamu, tapi saya tidak mau pakai itu. Kenapa? Karena nanti kelihatannya seperti saya punya dominasi terhadap kamu. Seperti saya perintahkan apa yang kau harus percaya. Padahal iman tidak seperti itu. Iman harus muncul karena kerelaan. Jadi imanmu teguh. Dengan demikian, kalau imanmu teguh, bukan karena dipaksa, aku melakukan pelayanan untuk bekerja untuk sukacitamu. So if I force you to believe, even it's true, dan kamu salah, dan ini semua kebenaran yang sempurna. But if I force you, itu bukan pelayanan sukacita, itu pelayanan yang mendatangkan duka cita. There is no Holy Spirit in it. Isunya bukan kita, Bapak Ibu sekalian. Paulus begitu hebat sebagai seorang rasul, tetap aja nggak mau dia mendominasi, bahwa dia di atas. Tidak mau. Karena dia tahu itu bukan perjanjian baru. Coba saudara buka Filemon 1. Filemon ini seorang budak yang melarikan diri. Dan Paulus berdiri untuk menyampaikan kepada tuannya. Dia bilang,
Kalau sudah baca ayat 1 dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, kepada Apfia, saudara perempuan kita, kepada Arkhipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Jadi dia berbicara kepada seseorang dan kepada jemaat yang ada di rumahnya. Jadi Paulus meminta kepada orang yang memimpin, di situ namanya Onesimus. Onesimus ini orang yang tadinya memiliki budak yang namanya Filemon. Filemon melarikan diri. Kemudian Paulus mengatakan seperti ini. Ayat yang ke-13. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Jadi Paulus minta supaya Filemon bisa menemani dia menggantikan Onesimus. Tetapi tanpa persetujuanmu, ayat 14. Aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Lihat. Jadi walaupun kita tahu ini firman Tuhan benar, ini yang baik, ini yang harusnya terjadi. Tapi kalau orang itu lakukan dengan paksa, maka apa yang baik itu menjadi tidak baik. Apa yang benar itu menjadi tidak benar akhirnya. Bayangkan sebagai seorang rasul, dia bilang, aku bisa perintahkan kamu. Tapi saya tidak mau, tanpa persetujuan, aku mau persetujuanmu. Ya, kalau sudah baca, ayat 15, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, bukan lagi sebagai budak, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai seorang saudara yang kekasih, sebagai saudara yang kasih bagiku, sudah demikian apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Jadi saudara bisa lihat Paulus berusaha membawa Filemon itu kembali bukan sebagai budak tapi sebagai saudara. Kalau engkau menganggapnya aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia merugikan engkau ataupun berutang padamu, tanggunganlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kau katakan tanggunganlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku yaitu dari dirimu sendiri. Ya saudaraku, ayat 20, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan, hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Lihat, orang mencari penghiburan. Kemudian kita baca ayat 3. Karena itu, ayat 8 maaf. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Lihat. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Mengajukan permintaan padamu mengenai anakku yang kukasihi, selagi aku dalam penjara, yaitu Onesimus. Jadi yang punya budak itu adalah Filemon. Onesimus itu adalah budak yang melarikan diri itu. Jadi dia bilang, aku punya hak untuk memerintahkan. Aku punya kebebasan penuh untuk perintahkan apa yang kau harus lakukan. Tapi aku lebih baik minta persetujuan. Dia tidak mau memakai otoritasnya. Bapak Ibu sekalian, karena kita benar dan orang lain salah, kita tidak berarti punya otoritas terhadap orang yang salah. Paulus sekalipun punya kebebasan untuk perintah, dia tidak mau menggunakan kebebasannya itu. Dia bilang, lebih baik aku memintanya darimu. Lebih baik aku minta. Jadi ini menjadi sebuah permohonan. Sudah lihat, itulah caranya Paulus. Dia tidak mau menempatkan dirinya dominan. Dia tidak mau memperlihatkan bahwa dia memerintah, bahwa dia berkuasa. Dia menjadi sama. Begitu juga kita dalam jemaat, kita semua harus jadi sama. Kita harus tidak ada yang lebih tinggi, lebih rendah. Kita saudara semuanya. Cuma satu yang tinggi. Cuma satu yang layak disebut Bapa. Cuma satu yang layak disebut pemimpin. Cuma satu yang layak disebut guru. Yaitu Tuhan sendiri. Jadi Paulus sendiri pun tidak akan memerintahkan. Makanya saudara jangan seakan-akan memerintah. Maju ke depan, firman Tuhan bilang begini ya.
Firman Tuhan bilang gini, kalau enggak kamu celaka kamu, Tuhan murka nanti, Tuhan hukum kamu. Nggak bisa kayak begitu. Kenapa tidak ada sukacita, tidak ada penghiburan, tidak ada damai sejahtera? Nggak bisa kayak gitu, karena yang penting itu bukan, yang hebat tuh bukan kita. Biar mau kasih kesaksian kita dulu, wah gue dulu berdosa makanya sekarang lu jangan berdosa kayak gue. Nggak ada gunanya, it's not you. It's about the Holy Spirit bekerja nggak? Kalau Roh Kudus nggak bekerja, tidak ada bedanya kita dengan perjanjian lama. Karena the issue is not the word. Firman Tuhan tuh sama. Dulu, sekarang, selama-lamanya, dari perjanjian baru, perjanjian sama. Tapi cara penyampaiannya berbeda. Karena dulu tidak ada Roh Kudus. Yang ada adalah manusia, hamba Tuhan, Musa, Daud, nabi-nabi. Ya, tetapi sekarang yang ada cuma Yesus. Paulus bahkan menjadi sama. Tidak mau pakai otoritasnya. Sebagai rasul, dia tidak punya dominan. Dia tidak mendominasi gereja. Makanya gereja itu bukan masalah denominasi. Bukan masalah hamba Tuhan itu berkuasa. Siapa hamba Tuhan yang berkuasa? Dia nanti mengatur di sini, dia ngatur lu. Bukan kita kok. Kita ditempatkan sebagai penjaga sebab kita adalah penjaga kawanan domba. Tapi yang melakukan semua pekerjaan di jemaat ini itu Roh Kudus. Yang membuat saudara percaya, yang membuat saudara bertumbuh, yang membuat saudara mengerti, yang membuat bagaimana saudara bisa bertindak, berhasil dalam hidup ini. Jaminannya cuma satu, Roh Kudus. Nah, ayat 12, 2 Korintus 2, ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Nah, peristiwa ini terjadi suatu Paulus tinggalkan Efesus gara-gara Demetrius. Dia pergi ke Troas. Sampai di Troas dia tidak tenang karena dia tidak bertemu Titus. Di Troas tengah malam, sudah baca Kisah Rasul 20, dia lagi mengajar. Paulus mengajar sampai tengah, sampai pagi-pagi buta, subuh. Sampai tengah malam. Nah, ada anak muda yang duduk di pinggir jendela dan dia dengarkan pengajaran Paulus sampai dia ketiduran, terus dia jatuh, dia mati. Waktu dia mati, Paulus turun ke bawah, Paulus doakan dia, Paulus hidupkan dia kembali. Anak itu hidup dan orang-orang semua bersukacita melihat mujizat itu. Nah, Paulus dia tidak mengadakan KKR penyembuhan, ini begini, enggak. Dia cuma mengajar, terjadi sesuatu, orang itu jatuh mati, orang itu dia hidupkan. Jadi bukan satu rencana, bukan satu perencanaan untuk membuat mujizat-mujizat. It's just simple. He is teaching the gospel. Dia beritakan Injil, dia lagi sharing. Dia nggak punya khotbah di depan ribuan orang. It's just a house with people. They're close, mereka dekat. Mereka bisa lihat Paulus, karena Paulus jadi bapak. Dia bukan jadi guru, pendidik, dia bapak. Dan dia perlihatkan bagaimana dia hidup dengan Tuhan. Dia share isi hatinya, bukan pikirannya, isi hatinya. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Dan dia bilang, Tuhan selalu menuntun, terpujilah Tuhan, that always lead us into his triumph. Jadi dalam keadaan yang dimana dia sendiri lagi khawatir, lagi tidak enak karena tidak bertemu Titus, tetap Tuhan memberikan penghiburan. Dan disitulah dia bilang kita diberikan karunia untuk menjadi terpujilah Allah yang bagi kita dalam jalan kemenangannya, dengan perantarannya kami menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Jadi Paulus perlihatkan bahwa ya walaupun dalam keadaan di mana dia lagi bimbang, lagi tidak tenang hatinya, Tuhan membuat sesuatu yang ajaib sehingga dia bisa menyebarkan pengenalan akan Tuhan di mana-mana. Dan pengenalan akan Tuhan yang disebarkan Paulus itu dia anggap seperti kayak bau harum. Bau harum yang merebak di seluruh ruangan sehingga semua orang bisa cium. Dan Paulus bilang, bagi orang yang diselamatkan kita menjadi bau kehidupan, bagi orang yang dibinasakan kita menjadi bau kematian. Tetapi ya, dia bilang, siapakah
yang sanggup menunaikan tugas yang demikian. Siapa yang bisa lakukan tugas yang begitu? Kita cuma sharing kita punya kehidupan, tiba-tiba terjadi kecelakaan, mujizat terjadi, dan pengharuman akan kena pengakuan Yesus tersebar. Nah, siapa yang bisa buat begitu? Dia bilang. Tidak ada agenda dan maksud tertentu. Makanya di ayat yang terakhir dia bilang ayat 17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman. Mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaiknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah di hadapannya. Sudah lihat situ, di hadapannya. Kami tidak mencari keuntungan dari firman Allah. Kami cuma men-sharing firman dan terjadi sesuatu, mujizat terjadi. Dan akibat itu keharuman pengenalan akan Kristus tersebar kemana-mana. Dan dia bilang, terpujilah Tuhan yang selalu memimpin kami ke dalam kemenangannya. Praise to God. Praise be to Him that always lead us into His victory. Nah, dia bilang itu yang membuat kami bisa menjadi pelayan perjanjian baru. Dia bilang, tidak seorang pun sanggup melakukan seperti itu, menjadi seperti itu. Tapi itu semua orang yang melayani, dia bilang, yang menyampaikan firman Tuhan, berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud murni. Tidak ada maksud agenda-agenda lain. Bukan karena keuntungan, bukan supaya gereja besar, bukan supaya banyak uang, bukan. Tetapi atas perintah Allah dan di hadapannya. So these two keys penting banget sebagai pelayan perjanjian baru. Menyampaikan perintah Tuhan di hadapannya. It means harus ada Roh Kudus. Nah, inilah yang saya mau khotbahkan. Jadi saya mohon maaf. Ini dia punya pembukaan aja sudah hampir 1 jam. Tapi yang saya mau khotbahkan sebenarnya 2 Korintus 3. This is pelayanan perjanjian baru. Ini kuncinya. Kuncinya dari surat-surat Paulus ini di sini 2 Korintus 3 ini. Yaitu pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Ayat 1. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu untuk diri kamu, dari kamu? Atau pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. 1. Kedua, yang ditulis oleh pelayan kami. 2. Terus ketiga, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loloh batu melainkan pada loloh daging, yaitu dalam hati manusia. Jadi 3 hal ini kau harus mengerti Bapak Ibu sekalian. Inilah pelayanan perjanjian baru. Pertama, surat itu adalah kamu. Bukan tulisan, bukan buku, bukan makalah, bukan textbook, bukan program, bukan YouTube, bukan media sosial, bukan berapa ribu followers, bukan berapa ribu like. Yang surat itu adalah engkau. Kedua, pelayannya adalah orang yang menyampaikan Injil itu. Tapi yang ketiga yang menentukan. Karena dia bilang, tintanya bukan tinta tulisan. Tintanya itu Roh Kudus. So, buat apa seorang penulis kalau dia tidak ada tinta? What can you do? Saudara mungkin sudah mengatur tulisannya, tapi mau ditulis nggak ada tinta, yang nggak ada gunanya. Karena tintanya harus Roh Kudus. Dan tulisannya, kertasnya bukan loloh batu. Bukan kertas, bukan buku, bukan diktat, bukan textbook, bukan buku referensi, bukan rekaman khotbah, rekaman YouTube, bukan media, bukan kitabnya, kertasnya itu bukan loloh batu, tapi kertasnya itu adalah hati manusia. Siapa yang bisa bicara kepada hati manusia, Bapak Ibu sekalian? Tidak ada orang bisa bicara ke hati. Bicara ke pikiran aja susah. Sudah bicara ke pikirannya orang, susah banget. Kenapa? Orang ini punya persepsi yang lain. Saudara masuk dari titik yang berbeda persepsi, dia tidak akan tangkap. Saudara datang dari titik yang tinggi, dia datang dari titik yang rendah. Beda. Makanya ada orang yang melihat segelas itu kosong, setengah gelas itu setengah kosong. Ada yang lihat setengah gelas itu setengah penuh. Nah, yang setengah kosong ngomong tidak akan sama dengan setengah penuh. Walaupun faktanya sama. Yaitu gelas itu setengah kosong, setengah penuh. Tapi yang satu bertolak dari titik yang setengah penuh. Yang satu bertolak dari setengah kosong.
Saudara tahu nggak akan ketemu itu. Kenapa? Itu masalahnya kalau kita komunikasi. Nah, sedangkan berkomunikasi dengan intelek, kemampuan linguistik orang, kita setengah mati untuk bisa jadi sepikir, apalagi mau bicara ke hatinya orang. Siapa yang bisa ngomong ke hatinya orang, Bapak Ibu sekalian? Makanya pelayanan perjanjian baru itu useless. Kalau tidak ada Roh Kudus, useless. Firmannya sama tapi tidak akan bisa masuk. Kenapa? Tintanya tidak ada, kertasnya tidak ada. Kenapa? Karena tintanya Roh Kudus, kertasnya itu hatinya orang. Siapa yang sanggup menjadi pelayan-pelayan begitu? Tidak ada. Yang kita bisa sanggup jadi pelayan-pelayanan perjanjian baru karena Allah yang buat kita sanggup. Tidak bisa kita bermegah. Apa yang kita mau sombongkan? Oh, saya khotbah depan ribuan orang, saya punya jemaat puluhan ribu. Apa yang kau mau sombongkan? Kalau itu tidak ada kertasnya, tidak ada tintanya, itu cuma kumpulan orang. Yang pikirannya besar, yang dia punya informasi soal kita penuh ayat, tapi hatinya, Roh Kudus tidak tertulis dalam hatinya dia. Makanya Bapak Ibu sekalian, karena kita mengerti tintanya Roh Kudus, kita mengerti kertasnya itu hati manusia. Bapak Ibu sekalian, tidak bisa ada pertengkaran, tidak bisa ada perselisihan, tidak bisa ada perbedaan pendapat. Roh Kudus hanya bekerja kalau ada kasih, ada damai sejahtera. Hanya bisa kalau ada penghiburan, nasihat, dan hal-hal yang membangun. Itu kenapa Ibu sekalian, it's not a matter of the word. The word semua kita punya Alkitab sama. Tapi yang menjadi perbedaan, ada Roh Kudus tidak. Kedua, ada hati enggak yang terbuka. Ada hati enggak yang rendah. Yang mau diajar. Yang murni, yang tulus. Yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Without those two things, kita kembali ke perjanjian lama. Baik, kalau sudah baca di ayat berikutnya. Ayat 4. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Oleh Kristus. So, kita aja untuk yakin bahwa Allah bisa bekerja ke situ. Seperti saya jelaskan tadi, ada suratnya, yaitu kita. Ada Roh Kudus. Ada kita sebagai pelayan. Kita harus kerja. Tapi bukan kita. Bukan kita sendiri. Kita tidak bisa. Tuhan butuh mulut untuk berbicara. Tuhan butuh tangan untuk bertindak. Tuhan butuh kaki untuk membawa Injilnya. He needs you. Dia perlu Paulus. Tapi yang menentukan itu Roh Kudusnya. Tintanya. Dan hati orang yang menerima itu. Makanya dia bilang, kalau kami saja untuk yakin ke situ, hanya bisa, ya, itulah, kalau kami bisa ke situ, itulah keyakinan kami akan Allah. Dan untuk yakin ke situ aja kami perlu Kristus. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Jadi kalau Kristus tidak ada, saya pun tidak bisa yakin bahwa Tuhan akan bekerja seperti itu. Jadi sekarang dengan saya khotbah seperti ini, saya tahu bahwa it's not me. Saya khotbah, saya cuma sampaikan firman Tuhan. Dan itu pun bukan saya. Oleh Kristus saya bisa sampaikan itu. Kedua, saya tahu Roh Kudus juga yang harus tulis itu di hatimu. Bukan saya. Roh Kudus yang harus. Jadi itu demikianlah keyakinan saya akan Kristus. Tapi itu pun bukan karena saya punya keyakinan sendiri. Seakan-akan saya punya kemampuan untuk yakin. Saya pun yakin karena Roh Kudus membuat saya bisa yakin seperti itu. Itu kenapa kita tidak paksa orang. Kita tidak paksa orang untuk percaya. Kita nggak paksa orang untuk terima Tuhan. Terima Yesus. Harus begini, harus begitu. Kita tidak paksa. Roh Kudus yang akan lakukan itu. Keyakinan saya, makanya saya tidak panik lihat orang berdosa, tidak gelisah melihat orang tidak sesuai firman. Kenapa? Bukan kita yang bisa rubah hatinya orang, dan bukan kita yang bisa tulis. Tintanya bukan kita, Roh Kudus tintanya. Kita cuma menyampaikan, kita cuma menjaga supaya tetap suasana tidak terjadi konflik, tidak terjadi duka cita, tidak terjadi percederaan, pertentangan. Supaya Roh Kudus kondusif untuk bekerja.
Ayat 5, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan. Lihat, saya baca ulang lagi. Dengan diri kami sendiri. Coba katakan sama-sama. Diri kami sendiri. Orang yang hidup tanpa Tuhan, semua dia lakukan sendiri. Tidak ada Tuhan. Dia berhasil tanpa Tuhan. Dia bekerja tanpa Tuhan. Dia buat perhitungan tanpa Tuhan. Dia buat deal, dia buat komitmen, semua tanpa Tuhan. Dia sendiri. Tapi Paulus bilang, dengan diri kami sendiri. Saya tidak bisa hitung. Saya tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Itulah bedanya perjanjian baru. Kalau perjanjian baru, kita punya semua kemampuan, kita punya semua ability, tapi kita tidak sanggup menghitung bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita lakukan sendiri. Kalau kita sanggup, maka apa yang terjadi? Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Inilah kehidupan di perjanjian baru. Inilah pelayanan perjanjian baru. Kalau saudara keluar dari situ, saudara lepas dari Kristus. Saudara lepas dari roh. Saudara kembali ke perjanjian lama. Walaupun engkau penuh firman Tuhan, tapi tetap itu perjanjian lama yang membawa kamu kepada kematian. Walaupun punya firman, tapi kematian. Makanya lihat ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Kenapa? Sebab hukum tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, can you imagine how sad it is? You have the whole word of God, but that word of God will kill you. Kenapa? Kalau firman Tuhan tanpa Roh Kudus, what can you do? Firman itu tidak bisa ditulis dalam hatimu. Firman itu tidak bisa masuk ke dalam dirimu. Firman itu tidak bisa terjadi dalam dirimu. Firman itu tidak bisa membawa keselamatan, membawa kehidupan. Because there's no Holy Spirit. Engkau masuk neraka penuh dengan firman. Can you imagine how sad it is that one day kau turun ke neraka dengan mengutip firman. Firman ini bilang begini, firman ini bilang begini, firman ini bilang begini. But your soul turun ke neraka. Dan kamu lihat firman Tuhan tidak bisa menolong kau. Karena hukum yang tertulis mematikan. Itu terjadi dengan saya, Bapak Ibu sekalian. Pada waktu saya kena serangan jantung. Waktu saya ketakutan di ruang ICU malam pertama. Tubuh saya sudah bengkak. Ginjal saya sudah gagal. Jantung saya sudah bengkak. Saya sudah hampir mati, Bapak Ibu sekalian. Dalam kondisi di mana saya ketakutan di ICU, saya kutip ayat. Waktu saya kutip ayat, apa semua ayat yang saya bisa hafal, yang saya hafal, yang saya ingat, saya kutip semua. Waktu saya lakukan begitu, tiba-tiba Roh Kudus berbicara. Kenapa engkau bertindak, berdoa, seperti saya tidak ada di sini? Saya kaget waktu Tuhan bilang seperti itu. Can you imagine? Saya kutip semua ayat itu, tapi saya menuju neraka, saya lagi menuju maut. Saya lagi sakit, serangan jantung, hidup saya sudah hampir lepas. Tapi saya kutip ayat. Tuhan bilang, kenapa kau lakukan itu? Saya seperti tidak ada di sini. Di situ saya bertobat. Dan pagi harinya, besoknya, seluruh ginjal jantung saya kembali normal. Dokter sampai tidak tahu penyakit apa yang ada pada saya. Saya masuk hari Minggu malam, Kamis saya sudah keluar dari rumah sakit. Saya sembuh, saya pulih. Bapak Ibu sekalian, bukan karena firman yang kita kutip. Karena bukan masalah itu, bukan masalah firman Tuhan. Bukan masalah kita tidak punya firman. Masalah kita sendiri. Kita lakukan semua sendirian. Dengan kekuatan kita, kemampuan kita. Kita tidak lakukan dengan Roh Kudus. Tidak, kesanggupan kami adalah perbuatan Tuhan. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi Roh menghidupkan. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Tapi sebelum kita berdoa, saya mau saudara menyembah Tuhan dulu. Tadi saya sudah katakan lagu I'm Not Enough.
Will you meet me here again? I'm not enough. Saya nggak cukup. Saya nggak sanggup. Saya nggak bisa kalau kau tidak ketemu aku. Kalau rohmu tidak ada bersama aku. If you are not here with me, if you don't meet me, Lord, I'm not enough. Ya, saya mau saudara menyembah Tuhan lagi dengan lagu itu. Dan saya mau lagi setelah lagu itu, saya mau saudara menyembah lagu yang pertama. Aku adalah milikmu. Kaulah kehidupanku. Kau setia. Kaulah. Kekristenan is not about us anymore. It's all about Him. Ya, kita masih diperlukan. Tubuh kita masih diperlukan. Kita perlu bertindak. Kita perlu melakukan sesuai dengan talent kemampuan kita. But yang menentukan adalah Tuhan. Saudara bisa kerja, saudara butuh skill apa semuanya. But you need God untuk membuat engkau sanggup. Apapun juga masalahmu, apapun juga tantangan yang kau hadapi, kalau ada Roh Kudus, kau akan sanggup menghadapi semuanya itu. Mari kita tutup mata, kita sembah Tuhan. Angkat tangan saudara, ya, dan biarlah lagu itu berulang kembali. Sembah Tuhan. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. I pray that your people see it Tuhan. What is New Testament? Apa bedanya perjanjian lama, perjanjian baru? Bukan firman-Nya berbeda, tetapi kehadiran-Mu berbeda. Karena itulah dosa. Manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Mereka hidup sendiri tanpa Allah. Sekarang kami hidup dengan Allah. Sudah bukan kami lagi, tapi Kau yang ada bersama dengan kami. Sehingga kalau kami hidup dalam hadirat-Mu, kami bersekutu dengan Kau, jerih lelah kami, tidak ada yang sia-sia. Lord, buka ini, nyatakan kebenaran ini, tanam ini dalam hati anak-anak-Mu, sehingga tidak ada yang bisa menyombongkan diri, tidak ada yang bisa menganggap dirinya lebih penting daripada yang lain, tidak ada yang bisa menilai dirinya lebih dari ukuran yang diberikan. Seakan-akan dia lebih penting daripada yang lain, yang ini kurang penting, ini lebih penting. Stop Tuhan, mereka menilai menurut ukuran dunia. Stop mereka bekerja seperti kayak orang dunia. Mereka masih di dunia, tapi mereka bukan lagi orang dunia. They have God with them. Mereka punya Allah, mereka punya hadirat Tuhan bersama mereka. So Lord, I pray Tuhan, supaya ini jelas, supaya ini kuat, supaya ini menjadi dasar yang teguh dalam hidup mereka Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. There's nothing yang kami inginkan selain daripada kami semakin dekat, semakin realize Your presence is always with us, Lord Jesus. Semakin kami realize bahwa kami tidak sendiri, ada Allah yang bersama kami, Roh Kudus yang adalah jaminan dari semua janji Allah dalam hidup kami. That's the only guarantor dalam hidup kami is the Holy Spirit Himself. Thank you Jesus. Berkati umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, di rumah, di perjalanan, Lord, I pray that the spiritual life increase every time mereka ambil perjamuan. Setiap kali mereka makan, mereka berdoa. Kenapa mereka berdoa? They say grace. Doa itu disebut let's say grace. Why? Because makanan kami dan minuman kami bukan hasil pekerjaan kami, but it's the grace of God. So every time kami berkumpul di meja Kau dan kami makan Tuhan, release Your blessing Tuhan. Every time Tuhan kami mengambil persekutuan dengan Kau, release Your blessing, new anointing, new blessing Tuhan, kepada umat-Mu di mana saja mereka berada. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan aku berdoa Tuhan saat ini juga supaya umat-Mu dimanapun juga kami akan mengambil persembahan. Lord, I pray supaya mereka tidak pasif, mereka tidak cuma jadi pendengar, tapi mereka jadi pelaku. Lord, gerakan hati mereka supaya mereka memberi dengan sukacita, dengan kerelaan. Bapa, walaupun dalam keadaan yang susah kurang, kami tetap mau melakukan firman-Mu. Kami tetap memberi, karena kami tidak mengutamakan diri kami mengutamakan Engkau Tuhan. Dan biarlah semua pemberian kami ini berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian, ingat, di layarmu ada tertulis semua nomor rekening. Catat itu, lakukan transaksi dengan M-Banking atau mungkin sudah KTM, lakukan itu. Gerak, lakukan sesuatu. Do something. Jangan pasif. Do something. Let the Holy Spirit works in you. Setiap kali kalau kita memberi, pasti ada dorongan. Dan itu Roh Kudus. Kalau kita belajar memberi, kita belajar mengikuti dorongan Roh Kudus. Karena kita tidak hidup hanya oleh Roh, tapi kita juga hidup dipimpin oleh Roh. Amin Bapak Ibu sekalian. Tuhan berkati. Dan sebelum kita tutup, ya saudara, pastikan itu. Mungkin sekarang tidak bisa, saudara akan lakukan. Kita tutup dulu, tapi pastikan engkau lakukan itu. There's one part that we have to do every Sunday. Give. Saat kami memberi persembahan hari ini, kami mempercayai Tuhan atas pekerjaan, bahkan pekerjaan yang lebih baik, kenaikan gaji dan bonus, keuntungan penjualan dan komisi, rumah yang menyenangkan, kepemilikan lahan dan warisan, bunga dan pendapatan, potongan harga dan pengembalian, menerima cek melalui pos, hadiah-hadiah dan kejutan, keajaiban keuangan, hutang terbayar lunas, pengeluaran berkurang, berkat dan peningkatan.
Terima kasih Tuhan untuk penyediaan bagi semua kebutuhan keuanganku, sehingga aku memiliki lebih dari cukup untuk dipersembahkan bagi kerajaan Allah dan pemberitaan Injil Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa. Bapa di surga, terima kasih. I pray Lord, semua hati yang sudah tergerak melakukannya, berkati semua hati Tuhan supaya tetap hati yang baik, supaya mereka mengerti Roh Kudus memerlukan kertas untuk menulis firman-Nya, dan kertas itu adalah hati mereka. So I pray, jaga hati mereka untuk tetap baik, untuk murni, untuk kudus, untuk tetap bersukacita penuh dengan kerendahan hati, kelemah lembutan. Lord, I pray a good heart. Jaga hati umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus tidak ada kesombongan, tidak ada merasa diri lebih benar, lebih hebat, tapi semuanya kasih hati mereka semakin dipenuhi dengan kasih kepada Tuhan. Bless their heart, Lord Jesus. Bless semua pemberian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akhiri doa kami seperti dengan doa yang Kau ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tangan saudara, arahkan hati kepada Tuhan. Dengan iman terima berkat-berkat ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau dalam segala jalanmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia, damai sejahtera, rahmat, berkat dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan, penghiburan, pengurapan dari Roh-Nya yang kudus kiranya tinggal tetap menyertai engkau dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Dan mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin.